Wih, bisa men. Bener loh, keren ini. Budiawan Arif Anggoro di sini, dan kita balik lagi di garasi mobil. Seru jangan mobil di garasi rumah. Nah, berada di bagian row kedua, di mana joknya ini sudah kulit nih, udah kulit. Terus ada armrest di sini, juga ada cup holdernya. Ini mohon maaf masih diplastikin karena emang mobilnya masih baru banget, masih baru banget di showroom. Ada headrestnya. Ini adjust, bisa di adjust. Terus ada colokan untuk USB dan ada semacam tempat penyimpanan di sini. Ada kisi AC bentuknya vertikal, 2 kisi AC, unik nih desainnya. Keren sih juga. Ada hand grip secara fleksibel dan juga ada lampu, tinggal tunjuk aja, tinggal tekan nyala. Nggak cetrek-cetrek gitu. Terus kalau lihat di door trim masih keras, tapi aksennya di sini ada kayak semacam aksen segitiga kecil-kecil gitu. Itu menambahkan aksennya. Gue pikir ini kayak semacam Twitter gitu, ternyata bukan, cuma aksen segitiga kecil. Terus ini ada di sini trim yang di sini ada soft touch-nya, ini dibalut dengan kain dan ada jahitan warna merah. Itu ada power window, ada speaker atau dengan speaker Bose. Speakernya ada 2, kanan kiri, subwoofer juga ada di belakang. Nanti kita lihat di bagian driver harusnya ada 2 juga untuk speaker dan tweeter, ada 2. Wih, keren. Kalau kita lihat dari sisi headroom itu kurang lebih masih tinggi ya, masih lebar, kurang lebih 7 jari karena tinggi gue 180, dan dari sisi legroom kurang lebih 5 jari. Tuh, ini kurang lebih 5 cm ya. Dan menurut gue sih lega dah. Kalau lihat nih, lubangnya di bawah jok ini cukup luas ya, jadi nggak gantung. Dan ini juga agak rendah ya untuk pijakan kakinya, jadi nggak terlalu tinggi gini. Jadi siku kaki gue tuh, lutut tuh masih enak tuh, masih nyaman ya kalau dilihat nih tuh. Dengan headrest yang bisa di adjust. Ini cukup keren. Ada satu lagi nih yang cukup keren ya, ada di Sonet ini. Kita coba lihat ya. Nah, di bagian sini nih, men, di bagian sabuk pengaman, kalau misalkan kalian suka kadang kan suka kejepit ya kalau kalian nutup pintu ya. Ternyata di sini juga disediakan untuk naruh seatbelt, men. Jadi kalian tidak takut, tidak akan khawatir ketika tutup pintu yang belakang, ternyata maksudnya nggak akan kejepit gitu. Bisa ditaruh di sini. Gue ulangin lagi nih. Tuh. Ada cantelannya. Nah, di bagian kemudi hal yang pertama gue lihat adalah ketika gue masuk itu pijakan kaki itu cukup rendah ya, tapi tenang. Kalau kalian ngerasa penglihatan atau visibilitas kurang bagus, kalian bisa atur di bagian jok, ada adjusternya naik turunnya. Ketika kalian bisa menyesuaikan lah, kalian bisa menyesuaikan dengan tinggi badan kalian. Kebetulan tinggi badan gue 180, jadi ketika ngelihat visibilitas itu menurut gue sih udah cukup oke. Tapi karena ini kacanya agak kecil ya mobil ini ya, jadi gue karena mau ngelihat kap ya paling agak sedikit maju sini. Tapi sih menurut gue sih oke lah, dengan adjuster yang di jok sih cukup bisa untuk kalian sesuaikan, atur ketika mengemudi sesuai kenyamanan kalian untuk melihat ke bagian depan tuh, kap depan. Nah, selanjutnya adalah tentang dashboardnya. Ini ada aksen seperti karbon ya, tapi bukan karbon, tapi desainnya itu kayak karbon gitu bagian sini. Keren sih. Ini juga ada di bagian door trimnya sama. Kalau kita ngomongin cup holder dulu atau ruang penyimpanan, di sini ada ruang penyimpanan ada cup holder. Di sini ada 2 cup holder. Di situ juga ada. Di sini ada glove box di sini. Ruang penyimpanannya ada satu lagi. Ini bisa dipakai untuk armrest juga ya. Cuma agak terlalu pendek ya. Nah, ada ruang penyimpanan di sini tadi. Terus kita lihat kisi AC. Salah satu kisi AC di sini tuh kayak
apa ya, beda daripada yang lainnya di mobil-mobil lainnya pada umumnya ya. Ini kisi AC-nya, ini kisi AC-nya kita lihat. Nah, keren. Kisi AC-nya ini vertikal, juga dilengkapi atau dibalut dengan hitam glossy, black glossy yang ada seperti kayak desain-desain. Nah, itu kayak aksen-aksen glossy, kayak ada apa namanya, timbul-timbulannya gitu loh. Ini keren sih, ini jarang sih menemukan di mobil pada umumnya ya. Ini keren. Ini transmisinya Matic. Nah, di sini ada kabel USB, power outlet, dan juga Bluetooth charging ya. Kalau kalian naruh HP di atas sini, itu bisa charging HP di sini. Wow, keren nih. Dari sisi door trim masih keras, ada balutan soft touch di sini dengan kain dibuat dengan jahitan warna merah. Terus ada speaker Bose tadi ya. Nah, ini adalah pengaturan electric mirrornya untuk bisa retract dan diatur secara elektrik. Ada power window di sini. Terus mobil ini juga sudah dilengkapi ABS, EBD, hill start assist, dan stability control ya. Nah, ini mengaktifkan stability control, dan di sini dia juga udah menggunakan keyless, start top engine button. Wow, ini yang tipe premium ini tuh premier atau premium ya. Ini tuh menurut gue sih oke. Keren. Selanjutnya di bagian AC-nya ini kalau kita lihat ya, ini juga ini kalian bisa tag auto, ini akan keluar digitalnya, suhunya. Tapi yang jelas, wah, adem. Ini untuk kita coba kurangin dulu kipas atau blowernya. Ini bisa AC ke depan, bawah ke atas juga. Selebihnya kurang lebih sama, mirip-mirip. Nah, tapi di sini yang satu yang unik di Sonet ini tuh ada pengaturan pendingin yang ada di jok di bagian sini, lumbar sport nih sebenarnya. Kurang lebih di daerah ini tuh belakang tuh ada seperti macam pendingin ya. Jadi kalian bisa aktifkan ini masing-masing ya. Ini pengaturannya masing-masing dibanding dengan driver sendiri yang pengemudi sendiri, penumpang juga sendiri. Jadi keren sih. Terus kita lanjut ke bagian ini bagian audio atau head unitnya. Ini panjang banget ya, dari sini sampai sini. Ini mirip-mirip mobil Mercy ya, tapi sih menurut gue sih ini out of the box banget dan niat banget dari Kia Sonet ini. Ini juga pengaturannya banyak banget, ada radio, media, terus ada pengaturan setting, terus ada SIG track setup, wah ada lagi macam-macam. Ini ada untuk power atau volumenya masih sistem puter gitu. Ini sebenarnya juga udah touchscreen juga ya untuk audionya. Terus ini ada file enter. Kalau ini file enter nih malah nyari radio nih, gue pencet-pencet. Nah, tapi yang jelas gini, mobil ini atau audionya ini keren ya. Ada device connection, ada display, button, general, wifi, vehicle, udah bluetooth juga sudah ada. Terus apa lagi, kita coba di home ya. Kita coba di home ada apa. Oke, ini ada panel radio, all menu. Nah, all menunya kalau kita lihat ada phone. Ini sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi kalau misalkan ini juga bisa mirroring juga sih. Mobil audio atau head unit, ada voice user manual, voice memo, media, dan radio. Misalnya ada setup sisanya. Nah, di setup ini ada setup sound, device connection, display, button, general, wifi, vehicle. Oke. Keren sih menurut gue sih. Unik banget gitu. Dan juga dengan sistem Bose-nya ini loh, dengan harga yang di bawah 300 juta kan udah dapatkan speaker Bose. Itu keren banget. Terus kalian lihat di sini ada ruang penyimpanan buat kacamata, ini ada ruang lampu baca, dan satu hal lagi yang menurut gua unik sekali ini. Oh ya, day night view-nya nih, seperti kalau mencet belum auto, itu ada sunroof. Ada sunroof nih, menurut gua keren banget nih, bisa buka nih. Wih, tangan gua ke atas. Sunroof. Dari sisi produk sih gue dengan harga di bawah 300 ini tuh, meskipun 5-seater sebenarnya ada yang 7-seater ya, tapi ini yang gue cobain yang 5-seater itu harga di bawah 300 dengan fitur yang ada disematkan di mobil Kia Sonet ini tuh luar biasa sekali. Itu baru dari sisi tadi ya audio, sunroof dan sunroof.
Wah, keren. Kita lanjut ya. Ini satu lagi yang keren itu yang gue takjub tuh bagian di bar atau speedometer atau di odometernya ini. Tuh keren. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu setirnya ya. Setirnya ini juga setir mobil kayak seperti mobil menurut gue ya, kayak seperti setir mobil sport banget, desainnya sport banget nih. Agak sport lah menurut gue sih. Keren gitu. Ada emblem Kia, ada airbagnya, ada tulisan juga Sonet di bawah sini. Keren. Kalau di sini ada audio switching control, kalian bisa atur audio dari sini juga, terima telepon dan yang lainnya. Terus ada cruise control nih, cruise control gue bilang. Di sini ada cruise control, kalian bisa cek cruise control bisa diaktifkan dari sini, panel sini. Terus kalau kalian mau ngatur di odometer, ini antara perpaduan analog dan digital ini cukup keren ya. Ini yang kiri itu RPM, yang kanan itu ada fuel gauge, terus temperature. Tuh keren banget, keren asli ini. Nah ini gue coba lihat ya, kilometer. Nah untuk speedometer itu udah digital di sini. Terus ada pengaturan user settingnya ada ternyata nih, ada light itu light itu ada itu ada illumination, one touch signal, headlight delay, ada door, pengaturan pintu tuh apakah otomatis lock atau unlock, itu enable to on speed, on shift atau speed, atau bisa di offin juga. Wow. Terus convenience atau kenyamanan itu ada welcoming mirror, itu ada on door unlock ketika, atau driver approach, wiper juga sama, ada IC road warning. Terus ada service internal, ada others, full economy reset, full economy unit atau temperatur unit dan tire pressure. Jadi menurut gue sih keren sih ini, asli ini keren ya. Kalau kita lihat ya, ini di tampilan ini fuel economy, terus ini ganti-ganti fuel economy, ada rata-rata kecepatan. Terus ada driver info, ada trip average tadi, timer, terus accumulated info juga, perhitungan tripnya tuh lengkap banget loh. Ada tire pressure juga. Keren sih ini mobil ini asli. Wow. Ternyata di mobil ini juga ada drive mode ya, ada eco drive, normal drive, dan sport. Terus ada traction, itu ada snow, mud, and sun. Wow. Nah, tadi ya, gue tadi agak lupa di sini sudah intermittent untuk wipernya, dan ini ada pengaturan high beam dan fog lamp juga ada di sini lampunya. Nah, ada satu lagi nih tadi ya, mengenai accumulated info tuh ada tire pressure tadi, dan juga ada user setting tadi ya, ada info. Nah, yang unik adalah di bagian pedal. Di bagian pedal ini juga udah ada dikasih aksen krum-kruman, men. Jadi kayak udah ada krum-kruman, terus desainnya bentuknya itu kayak Tiger Nose tadi yang ada di grill depannya gitu. Tapi ini masih dilapisin, ada seperti kayak stikernya sih. Jadi warnanya putih, tapi kalau dilepas itu warnanya krum-kruman. Wih, keren banget sih, keren. Wow. Oke, Bre, paling itu aja review kita kali ini tentang Kia Sonet. Cukup amazing gue dengan fitur yang ada yang disematkan di mobil ini dengan harga di bawah 300. Itu menurut gue keren banget. Salah satu lagi, di sini ada Twitter ya. Tadi gue lupa. Secara gue recap summary, mobil ini fiturnya wow banget. Dimana tadi out of the box banget, beda daripada mobil yang lainnya. Menurut gue, mobil yang pernah gue temuin dan pernah gue review, dari sisi bisa dari sisi grill depan, lampu udah LED udah keren banget, bisa di starter dari luar mobilnya. Terus dari audio atau head unit udah touchscreen dan mirip-mirip Mercy. Terus dari sisi ininya kayak mobil ini setirnya udah flat bottom banget di bawah sini. Keren gitu. Udah dilengkapi cruise control dan juga di MID-nya, di tampilan barnya ini lengkap banget. Wah, tuh ada dilengkapi sunroof. Dari sisi kisi AC bentuknya juga
beda gitu. Menurut gue sih cukup keren. Dan ini juga joknya udah kulit. Waduh, jadi pengen beli boy. Oke geng, paling itu aja. Tapi kalau kalian berminat, kalian bisa datang aja ke dealer atau showroom Kia yang ada di Jalan Arteri Kelapa 2 nomor 30 dan di daerah Kebonjeruk, Jakarta. Nah, untuk kontak personnya nanti gue taruh di deskripsi video ini dengan kontak personnya adalah nama Mas Reza, nanti itu selaku sales marketingnya atau ya atau sales marketing atau sales force-nya. Jadi kalian bisa hubungi nanti nomornya Mas Om Reza itu nanti juga gue cantumin, jadi kalian langsung bisa kontak kalau kalian berminat lagi cari-cari mobil Kia, terutama Kia Sonet ini. Wow, jadi itu aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman kalian. Dan kalau kalian suka dengan channel Garasi Mobil dan video-video yang ada di Garasi Mobil. Paling itu aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Aduh, ada sunroof nih, menurut gue keren banget nih, bisa buka nih. Tangan gue ke atas. Sunroof.